berada di ruang Zoom maupun sobat kreatif dimanapun sobat berada. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anita Karmalai. Saya adalah host yang akan memandu ibadah online Wisdom awal bulan Juni Komunitas Data Kreatif Plus malam ini. Dan sudah ada bersama kita Ibu Juliet G. Jaratari SEMM yang akan membawakan firman untuk kita pada malam hari ini. Selamat beribadah, sobat. Baik, untuk memulai ibadah kita, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami bersyukur karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah menuntun kami, menjaga kami sepanjang hari ini, dan Engkau mengumpulkan kami di ruang ibadah malam hari ini untuk melakukan ibadah wisdom kami. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik, mari kita menyanyikan satu pujian, Ajaib Kau Tuhan. Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Ya ditinggikan. Baik teman-teman, boleh hidupkan mikrofonnya untuk kita bernyanyi bersama ya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Baik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat lagi satu pujian.
Mungkin yang lain boleh nyalakan mikrofonnya ya, biar nyanyinya sama-sama. Angela sama Elam dinyalakan mikrofonnya. Oke. Mari kita nyanyikan pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat pedang datang menderu, dan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami kasih saja kemanakah kami berseru saat pedang datang menderu, dan kami tahu hanya Kau yang mampu yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami Perlukan keajaiban-Mu, kami butuh jalan sendiri. Kami mencari Kasih sejati, kemanakah kami saat badai datang menderu, yang kami yang ada mampu pulihkan segala sesuatu. kami perlu keajaiban. Kami Tuhan kami tak jalan sendiri. Jalan Kami kami perlukan Tuhan. Ajaiban-Mu, kami butuh sentuhan-Mu. kami tak jalan sendiri. Kami perlu kami perlu
Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon curahan Roh Kudus-Mu terhadap kami, Bapa, agar kami mampu membaca, mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman itu ya Bapa. Ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, perenungan firman Tuhan ini oleh Ibu Juliet Genoveva Jaratari SEMM. Silahkan Ibu. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Nita. Shalom. Aduh, saya senang sekali Angela, kita ketemu lagi ya. Apa kabar? Baik Ibu. Puji Tuhan. Angela lagi sibuk apa nih sekarang nih? Boleh share ke adik-adik mungkin ya? Enggak sih Ibu. Lagi kosong Ibu. Oke, baik ya Angela. Tetap semangat untuk semuanya. Halo Ina, selamat bergabung, dan juga Elam, selamat malam semuanya ya. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan mendengarkan satu perenungan wisdom ya. Jadi ini buat Angel juga sama Elam karena baru pertama juga ya mungkin ikut wisdom. Jadi dari bulan kemarin kita bikin ibadah. Harapannya ibadah ini akan memberkati sepanjang sebulan kita belajar ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu kita bawa di dalam doa juga. Dan nanti ada wisdom di awal, itu kita berdoa untuk membuka pembelajaran, lalu wisdom di akhir itu untuk menutup semuanya seperti itu. Dan ini adalah wisdom di awal Juni. Sebenarnya itu dilakukan di bulan minggu kemarin, tapi karena saya agak sedikit sibuk, akhirnya kita ke minggu ini ya. Tapi tidak apa-apa. Semoga firman ini tetap menjadi penguatan untuk kita semua. Oke, kita langsung aja ya. Jadi hari ini kita punya tema yang sangat menarik. Kita berbicara tentang tanah perjanjian. Akan kita bahas gimana sih caranya untuk menghadapi tantangan menuju tanah yang sudah dijanjikan Allah. Dan hari ini pembacaan firman kita diambil dari Ulangan 11 ayat 8 sampai 32. Di situ ada yang bawa Alkitab, mungkin terlalu kecil di layar, boleh ambil Alkitabnya, boleh buka dulu ya di Ulangan 11 ayat 8 sampai 32. Di layar juga udah ada, tapi kalau memang terasa kecil, agak susah dibaca, boleh ambil Alkitab ya. Kita bacanya bergilir saja ya, karena ayatnya ini lumayan banyak. Jadi saya mulai dari ayat 8 dulu, lalu ayat 9 Anita, lalu ayat 10 Angela, ayat 11 Elam, dan ayat 12 Ina yang terakhir. Lalu setelah Ina saya lagi di ayat yang 13. Jadi urutan, karena dia lumayan banyak ya, biar kita semua dapat insight-nya. Saya mulai dari yang pertama, lalu yang kedua Nita, yang ketiga Angel, yang keempat Elam, dan yang terakhir Ina. Lalu mulai dari saya lagi. Seperti itu ya urutannya ya, diingat. Oke, kita langsung saja membaca perenungan firman kita malam ini diambil dari Ulangan 11 ayat 8 sampai 32. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ayat yang ke-8, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Silakan Nita ayat 9. Baik Ibu. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Baik, silakan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus dikuari dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Dalam, silakan ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan
berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ina, Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Dalam Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk ayat 16, untuk ayat hewanmu. 16. Hati-hatilah. Maaf ya. Oke. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan menurut segala jalan yang ditunjukkannya dengan berpaut kepadanya, Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Lanjut, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon beratin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan
untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu hari ini. Haleluya. Terima kasih semuanya. Kita mendapatkan firman yang cukup menarik hari ini ya. Kita membahas tentang tanah perjanjian. Ada yang mungkin dulu waktu sekolah minggu atau mungkin pernah dengar tentang tanah perjanjian. Jadi saya kilas sedikit tentang tanah perjanjian. Ini adalah bangsa Israel ketika mereka dijanjikan Tuhan untuk mendiami tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Jadi tanah perjanjian ini adalah tanah yang sudah dijanjikan dari Abraham, Ishak, kemudian ke Yakub ya. Nah, Yakub sendiri itu kalau kita baca dalam kisahnya ya, diceritakan di Keluaran, diceritakan bahwa Yakub ini adalah anak Ishak. Nah, sebenarnya dulu itu anak Ishak itu seharusnya Esau, kakaknya yang sulung itu, yang harus mendapatkan hak kesulungan, dan dialah yang nantinya akan meneruskan janji Tuhan menuju tanah perjanjian. Tetapi yang terjadi adalah Esau ini menukarkan hak kesulungannya kepada Yakub ya. Akhirnya Yakublah yang akhirnya dipilih Tuhan dan oleh malaikat diganti namanya menjadi Israel. Sehingga kalau teman-teman ingat dulu mungkin waktu sekolah minggu ada kisah tentang 12 anak Yakub. Jadi Yakub ini punya 2 istri ya, kemudian dia punya 2 selir juga yang melahirkan baginya 12 anak. Sehingga Israel itu kalau kita lihat lagi sejarahnya dia terbagi atas 12 suku ya, ada 12 suku. Dan hari ini kita akan belajar dan kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan itu menuntun bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya, kita flashback lagi biar kita lebih dapat insight-nya bahwa kenapa sih mereka itu dituntun ke tanah perjanjian. Dulu ya, menurut Alkitab diceritakan bahwa ada terjadi kelaparan yang hebat di Israel. Pernah dengar dulu kisah tentang Yusuf ya, Yusuf yang akhirnya dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya. Dia adalah anak Yakub yang paling disayang. Kenapa dia paling disayang? Karena dia itu adalah anak dari perempuan yang paling dicintai Yakub, yaitu Rahel ya, adiknya yang bungsu namanya Benyamin. Jadi Yusuf ini karena dia memang sudah dipilih oleh Tuhan, akhirnya dia dijual di Mesir oleh saudaranya. Akhirnya Yusuf ini mendapatkan posisi atau jabatan di sana. Dia menjadi salah satu perdana menteri dan dia dipercaya di sana. Satu kali singkat cerita terjadilah kelaparan ya, terjadilah kelaparan di negerinya asli Yusuf ini ya, di tanah Yusuf yang ditinggali oleh bapaknya Yakub dan saudara-saudaranya ini. Akhirnya mereka mendengar bahwa di Mesir sedang berlimpah ruah ya. Jadi Tuhan kasih penglihatan ke Yusuf untuk melakukan ini supaya ketika kelaparan hebat melanda mereka tidak kena ya, mereka terbebas dari kelaparan itu. Akhirnya saudara-saudara Yusuf ya pergi ke sana. Dan akhirnya singkat cerita Yusuf memanggil dengan kasihnya, walaupun dia sudah disiksa, walaupun dia itu sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, dengan kasih setianya dia panggil bapak dan saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir supaya mereka jangan sampai ada kelaparan. Akhirnya tempat yang mereka tinggali itu ditinggalkan karena mereka pergi ke Mesir. Sehingga akhirnya Tuhan menuntun mereka lagi dari Mesir untuk keluar kembali ke rumah mereka di tanah perjanjian ya. Nah, apa yang terjadi ketika Yusuf akhirnya memberikan orang-orang Israel ini, suku-suku Israel ini bersama anak dan semua suku-sukunya itu untuk pergi Mesir. Ketika Yusuf sudah meninggal, mereka itu malah dijadikan budak oleh Israel, oleh Mesir ya. Jadi oleh Raja Potifar mereka itu dijadikan budak, sehingga Tuhan itu tidak suka ya, karena bagi Tuhan Israel ini adalah umat pilihanku. Mereka tidak harus berada di dalam perbudakan Mesir. Akhirnya apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menunjuk Musa ya. Musa itu adalah salah satu anak yang lahir dari keturunan Israel, sehingga Musa ini
akhirnya dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju kembali ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, yang menjadi milik mereka. Jadi Musa itu membawa semua keturunan Israel dibawa, ya. Tadi kita sudah baca sedikit di Ulangan, kalau kita melihat perjalanan tentang bagaimana Musa membawa keluar umat Israel dari perbudakan Mesir, kita bisa lihat di Keluaran sampai dengan Imamat itu dijelaskan dengan begitu detail, ya. Bahkan di Ulangan itu juga diceritakan, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Kanaan itu adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, dan bangsa Israel ketika dituntun oleh Musa untuk keluar dari Mesir, mereka itu butuh usaha dan perjuangan untuk menuju ke tanah perjanjian, ya. Itu kalau teman-teman lihat ceritanya, itu sangat banyak hal yang harus mereka lakukan agar orang Mesir ini mau, ya, untuk melepaskan mereka. Kalau kita lihat itu ada kisah tentang tulah, ya. Teman-teman tahu kisah tentang tulah, ada 7 tulah sampai ada ada kusta, terus matinya anak sulung dan lain sebagainya. Lalu air yang berubah menjadi darah, ya. Nah, itu semua dilakukan Tuhan untuk buat agar orang Israel ini bisa dilepaskan oleh Mesir dan mereka itu bisa keluar dari Mesir dan mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah, teman-teman, tanah perjanjian itu adalah tanah yang sah. Jadi itu bukan tempat yang baru, bukan tempat yang tiba-tiba aja Tuhan ciptakan, lalu mereka tinggali, tidak. Tetapi tanah itu adalah tanah yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham ketika pertama kali Tuhan mengajak Abraham itu untuk keluar dari daerahnya, lalu Abraham itu mengajak sepupunya, ponaannya, namanya Lot. Masih ingat ya kisah tentang Abraham dan Lot yang garam dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu diwariskan Abraham pada Ishak dan itu diwariskan Abraham pada Yakub, ya. Jadi itu adalah tanah yang sah. Tapi teman-teman, ketika Yusuf akhirnya menyuruh saudara-saudaranya pergi, tanah itu akhirnya diisi oleh orang-orang nomaden atau bangsa-bangsa lain. Kalau teman-teman ada Alkitab, boleh buka, boleh ada yang pegang Alkitab di situ, buka Bilangan 13 ayat 28. Siapa yang pegang Alkitab, boleh dibuka. Bilangan 13 ayat 28, dibaca ayatnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Oke, ya. Jadi diceritakan bahwa orang yang mendiami tanah perjanjian ini adalah orang-orang keturunan Enak yang badan-badannya tuh besar, ya. Mereka bertubuh tinggi, raksasa, dan bangsa Israel ini akhirnya mereka tidak yakin untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka, ya. Mereka tidak yakin bahwa, aduh, kita bisa nggak sih untuk lawan musuh-musuh kita? Kita bisa nggak sih keluar dari sini? Ya udah deh, biarin aja, kita jadi budaknya orang Mesir aja. Tapi Tuhan tetap memaksa untuk mereka itu bisa keluar dari perbudakan Mesir. Ini adalah hal yang menarik ya teman-teman. Ketika mereka itu menuju ke tanah perjanjian, mereka itu butuh usaha dan butuh perjuangan yang tidak mudah. Kalau kita lihat, Musa itu sampai beberapa kali harus pergi menemui Potifar, dan Potifar itu hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Teman-teman bisa baca di Ulangan, ya. Di kitab Ulangan itu diceritakan semuanya. Dikeraskan hatinya untuk tidak mau membawa bangsa-bangsa Israel ini untuk keluar dari Mesir. Kenapa sih dia tidak mau? Ya, kita berpikir secara logika, ya. Kita punya budak, ya. Budak ini minta merdeka. Apakah kita mau langsung segitu aja melepaskan? Tentu saja kita punya banyak pertimbangan. Apalagi orang Israel yang menjadi budak ini sudah punya pekerjaannya masing-masing dan mereka sudah menghasilkan banyak hal untuk Mesir. Tetapi mereka adalah budak, ya. Mereka tidak dibayar, mereka tidak diupah. Kalau kita lihat, ini adalah cerita yang menarik, teman-teman. Musa ketika ditunjuk Tuhan, Musa itu menolak, ya. Musa itu nggak mau. Saya nggak bisa. Jangan saya deh Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Kamu, ya. Jadi ketika kita ditunjuk Tuhan, mungkin kita bisa belajar dari kisahnya Musa. Kita mungkin ragu-ragu, tapi kalau Tuhan sudah bilang kita, ya sudah, kita terima itu dengan iman yang kuat agar kita bisa menjalani itu semua. Nah, apa yang dijadikan Musa? Semua yang Musa lakukan, semua yang Musa buat akhirnya memberikan bangsa Israel itu kemerdekaan. Nah, kita lihat
dalam perjalanan banyak orang Israel itu yang gugur ya. Jadi perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan itu cukup panjang sehingga mereka itu harus nginap dulu di padang gurun. Mereka buat mesbah, kalau teman-teman baca dari Keluaran sampai Ulangan, mereka itu harus nginap dulu ya di padang gurun. Mereka buat kemah dan mereka harus berdoa dulu karena Musa ngomong ke Potifar sebelum keluar adalah, izinkanlah bangsaku ini untuk keluar dan beribadah ya. Jadi mereka itu yang tadi juga kita baca ayatnya, ada hewan-hewan yang sudah ayat 15 ya, dia akan memberi rumput pada padangmu dan hewanmu. Jadi hewan-hewan mereka semua itu dibawa di Mesir, itu dibawa semuanya untuk ikut serta, untuk dijadikan sembelih untuk mereka beribadah di padang gurun pada Tuhan, seperti itu. Nah, ini adalah satu ketaatan yang mereka lakukan. Meskipun orang Israel ini semuanya tidak yakin sama Musa, tapi begitu banyak mujizat yang Tuhan tunjukkan, akhirnya mereka itu mau ya, mereka semuanya harus merdeka. Bahkan ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka itu bawah tulangnya Yusuf. Yusuf sudah menabuatkan itu bahwa ketika aku mati di tanah Mesir, ketika kamu harus keluar dari tanah ini, bawalah tulang-tulangku besertamu ya. Jadi tulang-tulang Yusuf itu dibawa kembali ke tanah di mana ia dilahirkan, tanah perjanjian ini. Nah, akhirnya teman-teman, orang Israel ini mereka banyak yang gagal ya dalam perjalanan menuju dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, karena mereka itu merasa pesimis. Apalagi tadi ya kita sudah lihat bahwa musuh yang mereka hadapi itu bukan sembarangan. Musuh yang mereka hadapi itu orang-orang yang luar biasa. Belum lagi mereka harus tinggal di mana, mereka harus makan apa, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, yang akhirnya orang Israel itu menjadi tidak percaya dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Mereka menggerutu dengan Tuhan, mereka mengomel. Kalau orang Kupang bilang mereka tuh mengomel. Ini nanti ketemu makan apa? Nanti nonton aja filmnya, itu lebih seru ya, teman-teman boleh nonton setelah ini. Jadi mereka itu bilang ke Musa, aduh kita haus, kita lapar. Tapi Tuhan terus menyertai mereka. Dikasihlah air, dibelahlah laut, sehingga mereka bisa melewati laut, sehingga akhirnya mereka terus menjalankan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa proses itu pasti menyakitkan, apalagi mereka yang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, itu pasti ada banyak hal yang terjadi yang harus mereka korbankan. Kita lihat bahwa dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tidak semua orang bisa berhasil, ya. Nah, kita lihat bahwa tanah perjanjian itu adalah gambaran hidup kita sebagai orang percaya, ya. Orang-orang percaya dilahirkan dengan tanah perjanjiannya masing-masing. Kita orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, bahkan sebelum kita dilahirkan, kita itu sudah memiliki tanah perjanjian kita masing-masing, ya. Jadi ini adalah sebuah cerita yang akhirnya membuat kita itu harus mengerti dan menyadari bahwa kita itu punya tanah perjanjian kita masing-masing. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita menuju ke tanah perjanjian? Tidak semua orang saat ini mereka sudah mendapatkan tanah perjanjiannya. Kalau mereka saat ini mungkin bisa jadi masih dalam Mesir ya, Mesirnya kita sebagai orang percaya. Jadi kita biasa disebut sebagai Israel rohani. Kita memang tidak berdarah Israel, tapi kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, kita adalah orang yang sudah dimateraikan Tuhan, dan kita adalah Israel secara rohani dalam Tuhan ya. Dan kita semua ini pasti punya tanah perjanjian masing-masing. Nah, ketika kita menanam di tanah perjanjian, kita bisa menghasilkan bahkan 10 kali lipat. Tapi kalau kita tidak sedang di tanah perjanjian, kita sedang di Mesir, apapun yang kita kerjakan pasti akan biasa saja, ya. Banyak orang yang keliru, apakah saya sekarang sudah ada di tanah perjanjian, atau apakah sekarang saya sudah ada, saya masih di Mesir. Saya kasih cerita yang lebih sederhana biar teman-teman lebih paham ya. Saya punya teman, dia sudah menikah, dia punya anak ya, dan dia punya baby. Jadi teman saya ini kebetulan dia adalah salah satu pegawai honorer ya, pegawai honorer di sini di Kupang. Jadi dia cerita bahwa dia sangat susah sekali membagi waktu. Dia sangat susah sekali untuk mengurus anaknya. Suaminya juga kebetulan bekerja. Jadi anaknya ini dititipkan ke
orang tua lah, ke ART lah, pokoknya dititip-titipin ya. Tapi dia ini sangat sulit untuk bisa mengasuh anaknya. Ditambah lagi dia bercerita bahwa dia kesulitan di lingkungan kerjanya. Jadi ketika dia bekerja, bosnya itu terus untuk menekan dia. Jadi pressure-nya tuh luar biasa. Kamu harus ini. Kalau kamu tidak seperti ini ya, nanti kamu akan kita pecat. Kamu akan ada masalah-masalah tertentu. Kamu tidak akan mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Jadi di pressure, ditekan dengan sedemikian rupa sampai akhirnya teman saya ini udah mau gila ya. Dia udah stres karena sulit sekali ketika punya baby, terus harus bekerja dengan tekanan yang begitu luar biasa. Akhirnya dia cerita sama saya dan dia tanya, gimana ya ini, baiknya gimana, saya udah nggak kuat kerja seperti ini gitu loh. Akhirnya saya bilang, kalau kamu yakin, kamu keluar aja. Ya, itu mungkin bukan tanah perjanjian kamu. Ingat, tanah perjanjian itu ada dua hal yang bisa kita lihat. Satu, kita lihat ketika Yusuf diutus Tuhan untuk ke Mesir ya. Ke Mesir itu Yusuf diutus Tuhan, Yusuf itu menjadi pembeda. Jadi ketika semua orang di Mesir itu menyembah berhala dan lain sebagainya, Yusuf tetap kuat dengan imannya ya. Bisa jadi kita ditempatkan dalam satu tempat, kita mungkin merasa tempat itu sangat tidak cocok untuk kita nggak nyaman, karena di tempat itu kita banyak banget masalah yang kita hadapi. Tapi bisa jadi kita ada maksud Tuhan, yang Tuhan berikan untuk kita ada di sana. Bisa jadi Tuhan mau berikan kita sebagai domba di tengah serigala, atau mungkin terang untuk orang-orang yang di sana. Bisa jadi, ya. Tapi case yang kedua, kita salah tempat yang benar-benar salah, dan kita harus menyelamatkan diri kita untuk keluar dari Mesirnya kita masing-masing, ya, dari tanah Mesir kita masing-masing, karena itu bukan tanah perjanjian kita. Satu hal yang harus kita ingat, ketika kita sudah ada di tanah perjanjian, ya, itu ditandai dengan kita itu akan menanam, dan hasil yang kita hasilkan itu akan sangat berbuah. Kita akan merasa nyaman, kita akan merasa sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Nah, kita lihat di sini ya. Kita jangan sampai salah dalam menilai tanah perjanjian dan tanah Mesir. Karena apa? Dari filosofi sederhana yang kita dapat dari perenungan firman malam ini, kita bisa mengerti gimana harusnya kita membawa diri kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita hidup di dalam Mesir selama-lamanya. Jadi misalkan kita dikekang, kita ditahan, atau kita mungkin mendapatkan banyak masalah, akhirnya kita menyerah dan tidak mau untuk keluar dari tantangan dan masalah itu. Seperti orang Israel tadi ya, diajak Tuhan untuk keluar, Tuhan sudah kasih jaminan dan janji-janjinya, tapi mereka nggak mau, karena mereka bilang, sudah biar, sudah beta di dalam ini perbudakan sudah. Atau sudah biar, sudah beta begini, saya sudah beta jadi orang yang begini-begini, saya beta sonde mau berkembang, sonde mau belajar, sonde mau coba hal-hal baru, karena ya beta ini apa sih gitu ya, karena kita sudah menciptakan Mesir kita sendiri. Akhirnya kita berpikir bahwa ngapain saya harus pergi dan saya harus keluar, tapi kita nggak pernah tahu ya apa yang ada di depan itu yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Makanya sering banget kita dengar lagu-lagu rohani, kemudian khotbah-khotbah yang menceritakan tentang waktu Tuhan itu sangat indah pada waktunya. Mungkin sekarang kita masih dalam proses, dalam padang gurun yang panjang ya, menuju tanah perjanjian kita. Nggak mudah ya, orang Israel itu aja mereka keluar dengan apa adanya, ya, mereka membawa apa adanya. Meskipun Tuhan sudah memberikan pada mereka itu harta dan benda yang mereka rampas dari orang Mesir, tapi untuk bertahan sekian lamanya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, proses itu tidak mudah. Nah, demikianlah kita. Mungkin kita saat ini sedang mengalami berbagai macam masalah. Kita mungkin ibaratnya seperti umat Israel yang sedang ada ya di padang gurun. Kita mungkin kena hujan, kita mungkin kena angin ya, mungkin kita kedinginan, kita kelaparan. Aduh Tuhan, saya kayaknya udah nggak sanggup deh sama skripsi saya. Ini kok belum selesai, dosen saya kok gini. Aduh, kayaknya teman-teman saya kurang bisa saya andalkan nih, mereka kayaknya tidak pas sama saya, atau saya punya kerinduan untuk sekolah Tuhan, tapi saya nggak punya biaya, tapi saya nggak bisa untuk mulai dari mana, saya bingung gitu ya. Nah mungkin kita ada dalam situasi-situasi seperti itu, tapi firman Tuhan malam ini menyadarkan kita bahwa janganlah kita hidup hanya untuk memperkaya visi dan misi orang lain, ya, amin. Kita jangan pernah hidup hanya untuk
membuat orang lain itu yang bertumbuh, sedangkan kita terus berkurang. Baiknya adalah kita berkurang, Tuhan yang bertambah. Jangan sampai kita yang berkurang, orang lain yang bertambah. Jangan. Lebih baik adalah kita berani aja untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita berani aja untuk keluar dari Mesirnya kita, untuk memegang janji Tuhan menuju tanah yang sudah Tuhan janjikan ke kita. Amin ya. Ini sangat menarik sekali ya. Nah, teman-teman, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita itu akan mendengar suara Tuhan. Ya, kita akan mendengar suara Tuhan untuk menuntun kita kepada apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ingat tadi saya bilang di awal bahwa kita semua anak-anak Tuhan Yesus dilahirkan dengan tanah perjanjiannya masing-masing. Ya, saya merasa bahwa hidup saya saat ini sudah menuju, belum sampai ya, tapi saya sedang menuju ke tanah perjanjian saya. Kenapa saya merasa seperti itu? Karena menurut saya happy dengan pekerjaan saya merasa hidup saya lebih bermakna ketika saya bisa berbagi dan memberi, sehingga saya yakin bahwa ketika saya mengikuti proses ini, walaupun nggak mudah ya untuk saya harus jatuh bangun juga di dalam proses ini, tapi saya yakin Tuhan akan melipat gandakan apa yang saya kerjakan saat ini. Itu adalah contoh bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, gimana sih agar kita itu bisa ikut Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus inginkan, apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam hidup kita? Kita harus bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita pasti akan lebih dengar suara Tuhan. Ya, ketika kita hadapi masalah yang mungkin sangat berat, ya kita nggak bisa lagi untuk lari ke siapa. Kita mau coba segala cara, kayaknya gagal terus nih, nggak bisa-bisa terus nih. Apa yang harus kita lakukan? Itu adalah saat yang paling tepat untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, sama seperti orang Israel ketika mereka sudah rasanya buntu sekali hidup dalam padang gurun bertahun-tahun lamanya. Tapi disitulah mereka dekat sama Tuhan. Disitulah akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, mungkin teman-teman kita pernah berdoa dulu ya, Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan berikanlah aku rezeki ya. Tapi gimana caranya Tuhan menunjukkan itu kalau bukan dengan masalah dan proses-proses kehidupan. Jadi di sini saya ingin ajak teman-teman semua untuk mari kita setia sama proses yang ada ya. Jangan menyerah di tengah jalan kayak orang-orang Israel yang gugur, yang nggak sampai ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Kita lihat tadi ya, di Ulangan menceritakan bahwa tanah perjanjian itu sangat indah ya, ada madunya ya. Kita lihat ayat 9. Supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu ya, karena di sana adalah negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, negeri yang sangat indah, negeri yang sangat luar biasa bagusnya ya. Nah, seperti itulah hasil ketika kita setia sama Tuhan. Semua di dalam dunia ini bisa berlalu, tapi firman Tuhan ini akan hidup dan kekal selama-lamanya. Amin ya. Jadi semua janji yang sudah Tuhan tuliskan, yang sudah Tuhan janjikan kepada kita melalui firman-firman yang ada, biarlah firman itu hidup di dalam hidup kita. Biarlah firman itu yang menjadi kekuatan kita, menjadi penopang kita ketika lemah, ketika kita sedang berproses untuk menuju ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan Yesus janjikan untuk kita. Amin ya. Jadi jangan menyerah di tengah jalan, karena satu kebenaran yang harus kita pegang bahwa Tuhan kasih jaminan. Tuhan sendiri yang garansi kita, yang kasih jaminan kita bahwa kita akan sampai ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan. Ya, jangan sampai kita akhirnya seperti kisah Esau tadi sama Yakub ya, anak Ishak itu kan ada dua ya. Jadi Esau ini anak sulung. Kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa anak sulung itu punya hak yang sangat istimewa ya. Mereka punya berkat yang lebih daripada saudara-saudaranya, dan anak sulung itu punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tidak sembarang menjadi anak sulung atau anak pertama ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Esau? Esau itu menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah ke adiknya. Jadi Esau ini suka memburu ya, dia suka nembak-nembak binatang ya, binatang-binatang buas. Kemudian adiknya ini karena dia dekat sama mamanya Rahel, dia itu lebih suka masak-masak. Jadi dia lebih suka masak-masak. Satu kali Esau pulang berburu, dia udah lapar ya. Kenapa Esau itu nggak suruh aja ke
anak-anak yang ada di sana, misalkan pekerja-pekerja, pelayan-pelayannya, bahkan dulu orang Israel itu punya banyak budak ya, kenapa dia nggak suruh aja, tolong masakin buat aku, tapi kenapa dia itu sangat tergiur sekali dengan apa yang dilakukan adiknya. Nah, cerdiknya Yakub ini, akhirnya Yakub ini menukarkan hak kesulungannya. Jadi Yakub bilang ke Esau, kalau kamu mau makan kacang merah ini, kamu kasih dulu hak kesulunganmu ke aku. Esau tanpa berpikir panjang, iya, iya, udah, yang penting aku makan. Nah, akhirnya itulah yang menjadikan Yakub itu menjadi penerus dari Ishak. Ya, jadi Yakub itu kenapa namanya sampai bisa diganti menjadi Israel? Karena menurut malaikat itu kamu bohong ya, kamu penipu ya. Jadi aku mengganti namamu menjadi Israel supaya kamu bisa menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu kisahnya. Nah, jangan sampai kita itu sudah punya sesuatu yang besar. Teman-teman, kita boleh lihat kisah antara Yakub dan juga Esau kakaknya. Ishak itu kurang kaya apa ya? Ishak itu anak tunggal dari Sarah dan juga Abraham, di mana Sarah dan Abraham itu punya harta yang sangat berlimpah, dan itu semuanya akan diturunkan kepada anaknya Esau dan Yakub. Tetapi Esau dengan ketidaktaatannya ya, dengan hati yang ya orang bilang ya sudah jalani asal-asalan aja, dia tidak melihat janji-janji Tuhan yang ada di dalam kehidupan dia. Akhirnya dia tukarkan semua itu dengan semangkuk kacang merah, sehingga akhirnya yang diberkati dan yang menerima berkat dari Tuhan adalah Yakub ya. Kisah ini sangat menarik. Jangan sampai kita menjadi orang yang gegabah di tengah perjalanan kita menuju tanda perjanjian. Jangan sampai kita menjadi orang yang gugur, karena mungkin masalah kita sudah banyak. Kita seperti bangsa Israel yang tadi ya, rasanya aduh Tuhan beson sanggup lah, menggerutu, marah-marah, ngomel-ngomel, tidak mau ikut proses yang sudah Tuhan berikan. Padahal Tuhan sudah menggerenti dengan sungguh bahwa kamu akan saya berkati. Akhirnya tidak bisa sampai ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Gugur ya, mereka gugur sebelum mereka berperang. Seperti itu ya. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa negeri yang Tuhan pelihara di ayat yang ke-12, Tuhan sendiri dengan matanya Tuhan itu yang akan mengawasi kita. Jadi ketika kita dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, Tuhan sendiri yang akan mengawasi kita sampai akhir, sampai kita tiba di sana ya. Jangan main-main sama orang yang setia dalam salibnya ketika mereka di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Orang-orang yang taat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mereka yakin bahwa apapun proses yang Tuhan berikan, ketika mereka itu disakiti ya, dalam artian bukan dari bagian yang Tuhan izinkan terjadi, mereka mendoakan orang lain, pasti Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Jadi jangan pernah kita membuat hal-hal yang ceroboh, yang akhirnya orang lain itu melakukan hal-hal yang membuat mereka sendiri rugi, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita disakiti, atau mungkin kita itu dibuat orang ya, kita punya salib sendiri, kemudian orang lain menambah lagi itu, dan itu tidak diizinkan Tuhan, berarti ketika kita minta itu sama Tuhan, pasti Tuhan akan membalasnya dengan caranya sendiri. Makanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan di dalam padang gurunya menuju ke tanah perjanjian, semuanya itu akan diawasi Tuhan secara langsung. Amin ya. Tuhan akan mengawasi kita secara langsung, sehingga nggak perlu takut, nggak perlu ragu ketika kita dalam perjalanan menuju tanah perjanjian kita ya. Kita harus belajar terus untuk bisa mengasihi Tuhan, karena itu adalah proses ya, proses dalam menuju perjalanan ke tanah perjanjian. Jangan kita coba-coba untuk tidak setia, karena ketidaksetiaan itu akan mendatangkan kutuk untuk kita sendiri. Tapi ketika kita setia, kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menerima banyak hal yang sudah Tuhan janjikan. Jadi bertekunlah dalam setiap masalah yang ada, setiap proses yang Tuhan izinkan. Karena apa? Ketekunan akan menimbulkan tahan uji ya. Jadi kalau kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, Tuhan pasti akan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Saya punya ayat yang menarik, Yesaya 60 ayat 22, boleh dibuka Alkitabnya, boleh dibaca siapa aja. Yesaya 60 ayat 22.
Oke, sudah dapat Yesaya 60 ayat 22 dibaca dengan lantang. Yesaya 60 ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, orang yang paling kecil akan dijadikan Tuhan menjadi yang besar, ya. Dan itu dilakukan Tuhan sebagai pembuktian untuk mempermalukan orang-orang yang mereka itu hidup dalam Tuhan, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Jadi mungkin saat ini kita merasa saya ini siapa, ya. Rasanya saya nggak mampu atau saya nggak pantas untuk melakukan sesuatu. Tapi Tuhan ingatkan kita kembali pada malam ini bahwa yang terkecil pun akan Tuhan jadikan itu menjadi satu bangsa yang besar. Dan tadi Anita membaca bahwa segera, ya, segera berarti akan segera. Nah, itu adalah janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan bahwa kita dalam keadaan apapun saat ini akan menerima berkat yang sama dari Tuhan. Ya, kita buka lagi di Ibrani 7 ayat 22, janji Tuhan lainnya, boleh dibuka. Ibrani 7 ayat 22. Ibrani 7 ayat 22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih Luar kuat. biasa. Amin. Oke, terima kasih Angela. Tuhan sendiri yang menggaranti perjanjian yang kuat, ya. Tuhan menjanjikan kita dengan berlimpah madu dan susu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan menjanjikan umur yang panjang untuk keturunan kita, dan Tuhan menjanjikan semua yang baik dalam tanah perjanjian, dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan menjadi jaminan kita untuk perjanjian yang kuat. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus bisa tahan uji, kita harus bisa taat di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita masih berada dalam fase antara kita bimbang, ya, kira-kira saya harus pilih jalan yang mana, atau saya harus berkeputusan apa, bagaimana masa depan saya, apa yang harus saya lakukan, saya harus seperti apa. Nah, dalam proses-proses ini tetaplah setia, tetaplah ikut apa yang Tuhan mau, ya. Mungkin kita ambil keputusan yang menurut kita salah, tapi teman-teman percaya, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu sudah Tuhan perhitungkan, ya. Satu helai rambut aja jatuh, semua itu Tuhan sudah izinkan. Jadi jangan sampai karena kita mengambil satu keputusan yang salah hari ini, membuat kita akhirnya down, membuat kita akhirnya sudah cukup sampai di sini. Jangan seperti itu, karena ketika kita sudah mau mendekat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan jalan untuk menuju ke tanah yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin ya. Ketika kita mau untuk membuka hati, membuka telinga kita untuk mendekat kepada Tuhan, pasti semuanya itu akan ditambahkan pada kita, ya. Ingat bahwa carilah dulu kebenaran dan kerajaan yang Tuhan janjikan itu semuanya akan dilimpahkan pada kita. Seperti itu ya. Orang yang lulus dalam proses menuju tanah perjanjian pasti akan menikmati janji Tuhan, ya. Kesabaran buahnya selalu manis. Kesabaran nggak pernah buahnya pahit. Orang yang sabar semuanya akan mendapatkan upah, ya. Jadi tetap setia di dalam perjalanan menunggu hasil yang sudah Tuhan berikan. Kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kita. Amin ya. Oke, singkat aja dari saya hari ini. Demikianlah perenungan firman. Saya ajak teman-teman semua, kita nyanyikan sebuah lagu yang cukup menarik. Saya senang sekali tadi lagu yang dipilih Anita, lagu yang cukup ini ya, menguatkan kita ya, agar kita bisa tetap setia sampai akhirnya kita sampai ke tanah perjanjian kita. Jadi kita perlu Tuhan, sungguh-sungguh kita perlu Tuhan untuk menuntun kita menuju tanah perjanjian di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan. Dinyalakan ya mikrofonnya.
tak terselami oleh setiap hati kami. Dan satu ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu. Heran dan dasar bagiku arti kehadiran nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Kalau di tengah badai, bersama keindahan arti kehadiran teman-teman selalu hadir dalam perjalanan kita. Amin. Tuhan memberikan tiang awan untuk bangsa Israel. Tuhan menjamin makanan, pakaian, dan kehidupan mereka. Demikianlah kita yang sedang berproses dalam perjalanan kita menuju tanah perjanjian. Kita percaya Tuhan selalu hadir dan penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah kecewa sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan semuanya indah pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Tiada terduga kasih-Mu, arti kehadiran di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera. Di tengah badai, rasakan keindahan hadirat-Mu, Tuhan. Mari kita angkat hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau izinkan kami untuk merenungkannya pada malam hari ini. Kami percaya Bapa bahwa masa depan kami sudah Tuhan sediakan yang terbaik untuk kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk bertekun di dalam setiap proses yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan tanah perjanjian kami masing-masing, di mana tanah itu sudah Tuhan siapkan untuk kehidupan dan masa depan kami. Kami percaya Tuhan akan selalu mengawasi kami dengan mata-Mu Tuhan, di dalam setiap proses yang ada. Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang taat, hati yang tekun di dalam setiap keadaan yang ada. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dan senantiasa menolong kami di dalam setiap proses yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang Engkau izinkan kami renungkan malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa hidup di dalam kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, sesuatu terobosan yang sudah Tuhan siapkan untuk kami akan terjadi di dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Nah, silakan saya kembalikan ke Kak Anita. Baik, terima kasih Ibu. Baik, salam sobat. Sekarang waktunya kita untuk sharing. Jadi teman-teman di sini boleh sharing pengalamannya dalam proses ke
tanah perjanjian sobat masing-masing.